kasih Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita memulai ibadah perayaan Natal pada hari ini, kita akan mengucapkan 3 kali Selamat Hari Natal Tuhan Yesus. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, Tuhan memberkati. Sudah itu kita berikan sorak-sorai yang luar biasa. Karena Yesus datang, kita memperingati hari kelahirannya pada hari ini. Dia datang supaya kita yang percaya kepadanya, kita menerima pengampunan dosa, kita dikuduskan dan dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi seharusnya kita masuk neraka, tapi tidak jadi masuk neraka. Kenapa? Karena Dia mau datang untuk menebus kita, dan kita memperoleh hidup kekal di surga, bahagia bersama Dia sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu kita akan ucapkan 1, 2, 3. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Berikan sorak-sorai yang luar biasa, yang luar biasa, karena Dia layak menerima. Ora pataka ya radara basik ya makara darala basyakara darala basyakara darala basyara bakar basyara ya radara basyara bakara basik ya makara basyara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami sebagai anak-anakmu di seluruh muka bumi ini Tuhan memperingati hari kelahiranmu, di mana Engkau datang mengorbankan nyawamu untuk menyelamatkan kami, sehingga kami tidak binasa masuk neraka, tetapi kami memperoleh pengampunan, penyucian, dan kami layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga, berbahagia bersama-sama dengan Engkau sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu hari ini hati kami penuh dengan sukacita, hati kami penuh dengan damai sejahtera, karena kami telah dibebaskan dan dilepaskan dari ikatan dosa dan dari hukuman maut. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya di mana kami berkumpul pada hari ini, di seluruh muka bumi, khususnya di hari ini, Engkau ada di tengah-tengah kami, dan kami memberikan penghormatan yang tertinggi kepadamu. Kami memberikan segala pujian, hormat, kebesaran, dan kemuliaan dari hati kami yang sungguh mengasihi Engkau. Kami percaya Roh Kudus mengurapi setiap kami, dan Engkau akan memimpin kami dari awal sampai selesai. Kami izinkan Roh Kudus bekerja dengan sebebas-bebasnya di tengah kami. Kami tolak semua serangan dari iblis setan yang mau menyerang kami untuk mengalihkan perhatian kami. Kami patahkan di dalam nama Yesus, dan hari ini kami mau bersukacita dan beria-ria karena Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah perayaan Natal dari awal, pertengahan sampai selesai. Setiap pelayan-pelayan Tuhan diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Setiap jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Semua yang mengasihi Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 1 ayat 30 adalah perkenanan Allah kepada Maria untuk mengandung bayi Yesus. Favor is not only for Mary, but also for you and for me. Perkenanan Tuhan tidak hanya untuk Maria, tapi untuk saudara dan saya. He came to the world for you and for me. Dia datang ke dunia untuk saudara dan saya. J E S U S Jesus. Tuhan Yesus, Juru Selamat umat manusia. Thank you Jesus for your
dahsyat. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kenapa kita begitu excited hari ini? Karena di tengah semua yang sedang terjadi di bangsa ini, hari ini kita masih bisa kumpul dan merayakan Natal, merayakan hari lahir juru selamat kita. Wow. Itu luar biasa. Semua hanya karena Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, masing-masing ambil waktu sejenak. Masing-masing ambil waktu sejenak. Kita fokuskan seluruh roh, jiwa, dan tubuh kita hanya kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan for your favor, untuk perkenanan-Mu, sehingga Engkau berkenan untuk memberikan anak-Mu yang tunggal. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau memberikan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, kepada kami, untuk menggantikan setiap kami, agar supaya kami beroleh hidup yang kekal. Oh, ralabashanda baralabataka. Make His face
kita tanpa terkecuali, kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kami menerima Tuhan segenap berkat kasih karunia-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus.
siapkan lilin-lilin yang telah kita terima ketika kita masuk ke tempat ibadah. Sebelum kita memasuki firman, kita ambil momen sejenak melalui penyalaan lilin ini. Oh yes. Lilin-lilin kita. Lilin yang pertama yang ada di depan kita ada 3 lilin. Lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Yakobus Muskita, untuk maju ke depan dan menyalakan lilin yang pertama. Malam kudus, sunyi senyum. Lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Yakobus Muskita. Dengan penuh kasih, Bapak Pendeta Yakobus Muskita akan maju ke depan dan menyalakan lilin yang pertama. Sukarti Pujo, saya mempersilakan untuk Ibu Sukarti Pujo maju ke depan dan menyalakan lilin yang kedua. Ketiga akan dinyalakan oleh Bapak Bram, Thomas Bram, untuk maju ke depan dan menyalakan lilin yang ketiga.
tinggi di atas kepala, ingat dunia yang gelap. Sekali lagi ingat dunia yang gelap. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia. Engkau mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia. Engkau lahir di kandang yang hina, dan Engkau ditolak oleh umat manusia. Tapi Engkau rela melakukan kehendak Bapa, taat mutlak kepada otoritas Bapa di surga untuk melakukan kehendak Bapa, untuk datang ke dalam dunia, mati dan disalibkan dan bangkit kembali untuk menebus kami dan memberikan perkenanan kepada kami, favor Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Amin. Yang bersyukur kami menjadi milik-Mu Tuhan. Jika hari ini kami bisa merayakan Natal jemaat GKI Agape dan semua kami yang hadir, itu karena perkenanan Tuhan buat kami. Amin. Lihat situasi yang sangat mencekam hari-hari ini. Banyak gereja tidak bisa beribadah, tidak boleh beribadah. Tapi kami mau bersyukur Tuhan Amin. Yesus. Yes. Oleh karena perkenanan Tuhan, kami ada hari ini untuk bisa menyembah-Mu, mengingatkan kembali akan kelahiran-Mu untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini mari Tuhan Yesus berbicara buat kami, sampaikan isi hati buat kami semua. Biar perkenanan Tuhan itu benar-benar kami nikmati, kami rasakan, kami alami hidup kami, dan kami melaksanakan dalam hidup kami. Mari Tuhan Yesus berbicara melalui hamba-Mu. Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran perasaan kami. Siapkan kami untuk mendengarkan firman Allah. Siapkan hamba-Mu sembunyikan bagian salib Tuhan. Urapan poin yang baru isi hati-Mu sampaikan melalui hamba kami semua. Kuduskan ruangan ini, tempat ini, dengan hati hidup kami, agar kami layak mendengar firman Allah. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus hadir dan beri puji pimpinan berbicara buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus mempercayai nasihat berkati firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya. Hari ini benar-benar sesuai dengan tema kita, favor, perkenanan. Ya. Kita tahu di mana-mana ada gereja yang tidak boleh ibadah. Di kota-kota besar sulit untuk ibadah seperti kita hari ini. Di Pare dilarang beribadah, ada beberapa gereja di Tulungagung ditutup. Ada banyak gereja yang tidak bisa bebas dari ibadah seperti kita hari ini. Kalau kita ada hari bisa merayakan Natal dan beribadah Natal, itu karena perkenanan Tuhan. Amin. Favor. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu kasih Tuhan, di hari Natal, di momen Natal yang penting ini, kita akan lihat, kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan favor, perkenanan. Boleh saya katakan perkenanan Tuhan. Kita lihat dalam kitab Injil Lukas sesuai dengan tema Natal tahun ini. Pasal yang pertama, ayat, ada berapa ayat saya akan baca. Seharusnya kita baca ayat 26 sampai dengan 38, tapi saya akan baca berapa ayat saja yang sesuai dengan tema kita hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita lihat Lukas pasal yang pertama, pasal 1. Kita akan baca beberapa ayat saja, yaitu
ayat 26, 27, 28, 29, 30. Ya, itu aja. 26 dengan 30. Sekali lagi saya mengundang kita, menyebut kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama ayat ini. Kita lihat bersama-sama ya, supaya kita mengerti dan jelas apa yang dimaksud dengan perkenanan, favor, tema kita hari ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikarunia Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita telah baca ayat 26 dengan 30. Ini berbicara tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Kristus. Ayat 31 selanjutnya kita akan baca nanti. Tapi saya mengajak kita pagi hari ini, di momen Natal yang penting ini, yaitu kita lihat judulnya favor, perkenanan. Nah, saya beri tema firman Tuhan pagi ini adalah perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan. Jadi kita lihat, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikarunia Tuhan menyertai engkau." Itu ayat yang ke-20. Itu berapa itu? Tolong RCD. Ayat 28. Ya, saya ulangi. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikarunia Tuhan menyertai engkau." Perhatikan kata dikaruniai. Lalu kita lanjut lagi. Dikatakan di dalam ayat selanjutnya 29 30. 29 dulu. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Apakah arti salam itu? Nah, ayat yang ke-30 jelas dikatakan di sana. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Saya pada waktu baca ini, pada waktu saya sempat tanya Mas David, tema tetap sama. Dan saya waktu renungan ayat ini, saya bilang, iya, Maria juga bertanya, "Hai engkau yang dikarunia Tuhan." Karunia apa? Lalu dikatakan, "Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Kasih karunia bisa diartikan favor atau perkenanan. Amin. Perkenanan. Nah, kekasih-kasih Tuhan, dalam membaca, nanti kita baca pasal 1:26 dengan 38, apa yang diperkenankan Tuhan kepada Maria? Maria beroleh kasih karunia. Maria diperkenankan Tuhan untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Ini perkenanan Tuhan kepada Maria. Nah, pertanyaannya, siapakah Maria ini? Seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Tapi mengapa Tuhan pilih Maria? Itu yang harus menjadi renungan kita. Kan banyak perempuan yang lain, wanita yang lain. Tapi favor, Maria memperoleh perkenanan. Amin. Memperoleh kasih karunia khusus dari Tuhan Yesus untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus.
Sebab dikatakan Maria menerima pesan dari Allah melalui malaikat bahwa Maria adalah seorang yang dikaruniai Tuhan dan boleh kasih karunia di hadapan Allah, yaitu Maria akan mengandung seorang bayi. Sehingga 31 berkata, kalau kita lihat ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Wow, perkenanan yang luar biasa. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan. Nah, sini kita belajar, kita melihat lebih jauh lagi. Setelah mendengar perkataan itu, Maria kan bertanya. Kita lihat ayat 34. Apa dikatakan Maria di sana? Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu bisa mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ini pertanyaan Maria kepada malaikat. Boleh dikatakan, apa kata orang nanti? Orang duwe bojo kok wis meteng, kan begitu kasarannya. Belum diberkati, kalau zaman sekarang belum diijabkan. Pasti Maria berpikir ke sana. Bagaimana tanggung jawab saya pada keluarga, masyarakat, dan calon suami saya? Ini yang menjadi pertanyaan Maria. Saudara ketahui bahwa pada zaman Maria, zaman Yesus melahirkan dalam dunia, zaman Yahudi, orang yang mengandung tanpa suami itu hukumannya dirajam dengan batu sampai mati. Dianggap sudah berzina. Makanya Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jadi Maria sudah memikirkan apa yang akan dihadapi ke depan. Secara logika, secara pikiran dia manusia. Apa bisa Yusuf menerima saya? Oh, belum diapa-apakan kok sudah hamil, kan begitu. Ini menjadi perenungan kita pagi hari ini. Nah, kekasih-kasih Tuhan, resiko besar bagi orang Yahudi, seorang gadis, seorang perawan yang hamil di luar nikah, katakan demikian. Tapi satu perkataan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi di sini jelas sekali, hal ini adalah perkara tidak mudah diterima dan dipahami bagi Maria, bagi masyarakat di saat itu. Tetapi saya mau katakan buat saudara dan saya pagi hari ini, bagaimanapun juga bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Dia yang berkehendak, Dia berkenan, Dia bertanggung jawab. Amin. Dia bertanggung jawab. Berapa minggu ini sejak mulai Mas David khotbah itu saya renungkan terus. Wah, luar biasa Maria ini memperoleh perkenanan Tuhan yang luar biasa. Ya, kita tahu ceritanya bagaimana Tuhan membela, bertanggung jawab kepada Maria. Yusuf akhirnya menerima Maria sebagai istrinya. Dan kita tahu cerita tentang Natal. Saya tidak perlu jelaskan ini, semua sudah mengerti ini. Tapi mari kita belajar dari seorang Maria yang mendapat perkenanan Allah. Apa sih keistimewaan Maria? Ini yang menjadi kita renungkan. Apa beda Maria dengan saya dan saudara? Sama, kita manusia. Maria memperoleh perkenanan Tuhan. Apakah saudara bisa memperoleh perkenanan Tuhan? Sudah, kita sudah dapat melalui dan di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Kita oleh perkenanan. Nah, mari kekasih-kasih Tuhan. Saya minta mic-nya dinaikkan sedikit supaya saya tidak ngotot. Mari kita belajar. Apa keistimewaan Maria yang pertama? Kita lihat yang pertama, keistimewaan Maria. Hati hamba. Saya baca, saya nangis Bapak Ibu. Saya tidak bisa seperti Maria, tapi saya belajar dari pribadi seorang perawan yang masih muda,
Dia memiliki hati hamba yang luar biasa. Amin. Ini yang perlu kita belajar, kita renungkan. Satu hal yang teramat penting dan patut menjadi perhatian yang harus saudara dan saya miliki adalah sikap hati Maria pada waktu menerima pesan Tuhan tersebut. Setelah Maria mendapat penjelasan dari malaikat Gibrail bahwa Maria beroleh kasih karunia dari Tuhan, yaitu memperoleh perkenanan Tuhan, Maria memberi respon hati yang luar biasa. Mengapa saya katakan demikian renungan ini? Karena memang Maria tidak bilang, kenapa tidak yang lain Tuhan? Ya, kenapa tidak yang si Susi atau si Yanti? Nah, apa jawaban Maria? Saya tidak mendengarkan dari Jibril. Mereka jelaskan. Di dalam ayat yang ke 38 ini bagus sekali. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Hati seorang hamba. Amin. Dia mengakui. Dia punya sikap dan respon hati yang benar. Pada waktu malaikat berbicara, apa yang dipesankan Tuhan, mereka jelaskan buat Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa kita juga adalah hamba Tuhan. Amin. Kenapa saya katakan demikian? Kita hamba Tuhan, kita hambanya Tuhan. Karena kita telah ditebus dari dosa, dari kegelapan dosa masuk dalam terang ajaib oleh kelahiran, kematian dan pengorbanan Kristus di kayu salib dan kematian dan kebangkitannya. Amin. Itu perkenanan Tuhan. Saudara, kita juga adalah orang yang diperkenan Tuhan. Tapi seringkali kita tidak sadar hal ini. Kita masih berpikir, saya kok, aku jeroso, aku jek kuat, kan begitu. Perhatikan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Cukup sampai di situ. Ini satu pernyataan luar biasa dari seorang perawan suci yang luar biasa, masih muda. Dia adalah orang Yahudi asli. Saudara bisa renungkan, bayangkan. Tahu-tahu atau seketika tiba-tiba datang malaikat bicara dengan seperti itu. Saya masih ingat siapa yang pernah Tuhan datang bicara buat dia bahwa istrinya akan hamil, mengandung dan melahirkan seorang anak yang namanya Yohanes Pembaptis. Dia masih membantah, masih akhirnya kenapa? Dia bisu. Siapa itu? Zakaria. Beda dengan respon Maria kan? Maria saya renung, saya bilang iya Tuhan, berikan saya hati seorang hamba. Kita mau berkata pagi hari ini, berikan saya hati seorang hamba. Hamba yang sudah diperkenalkan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Luar biasa Bapak Ibu. Seharusnya kita lebih daripada Maria. Karena Maria belum kenal Yesus. Karena waktu dikatakan dia akan mengandung bayi, akan menamakan Yesus. Tapi kita sudah dengar tentang berita tentang Yesus Kristus, berita Injil. Itu satu perkenalan Tuhan yang datang buat saya dan saudara. Kalau hari ini kita merayakan Natal, itu juga perkenalan Tuhan. Amin. Harus kita sadar hal ini. Kita adalah hamba-hambanya Tuhan kita. Dan Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Jadi otomatis saudara kita tunduk menempatkan Tuhan Yesus di atas segalanya. Yang terutama dan utama kita hanya hamba.
Itu yang harus kita renungkan. Kalau kita mau memperoleh perkenanan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Renungkan ini Bapak Ibu. Jadi mari, kalau kita bisa memuji, menyembah Tuhan, merayakan Natal, bisa angkat tangan, karena kita peroleh perkenanan di dalam Yesus Kristus, karena kita adalah hambanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita adalah memperoleh perkenanan dalam Yesus Kristus. Jadi jangan coba main-main, jangan coba berbalik pada hidup lama, jangan juga coba berbuat dosa. Katakan, Tuhan, aku adalah hamba-Mu, biar aku memiliki hamba, karena Engkau yang penguasa, berkuasa penuh dalam hidupku. Karena Engkau telah tebus aku dengan harga yang lunas dibayar, yaitu darah yang mahal dari Yesus Kristus. Sekarang Yesus bukan lagi bayi yang lahir di palungan, tapi Yesus adalah lahir di hati saudara dan saya, memperkenalkan kita menerima Dia di dalam hati dan hidup kita. Amin. Maka kita harus katakan, Tuhan, aku hamba-Mu, aku harus memiliki hati hamba, dan jadikan hatiku hati hamba. Itu yang perlu kita renungkan. Jadi hati hamba. Kenapa Maria dipilih menjadi diperkenan oleh Tuhan untuk mengandung bayi Yesus? Karena Tuhan tahu hati Maria. Mari kita lihat hati kita masing-masing. Tuhan memiliki paling dalam hatimu. Di laut dapat duga, hati orang siapa tahu. Tapi Tuhan sangat tahu hati saudara dan saya. Dikatakan sangat licik hati itu. Hati-hati dengan hatimu. Apakah kau sudah memiliki hati hamba? Apakah itu sungguh bertakhta menjadi penguasa tunggal segalanya dalam hidup saudara atau belum? Itu saudara harus bertobat. Jadikan Dia yang terutama dan utama dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak ada cara lain, karena kita sudah memperoleh perkenanan di dalam Yesus Kristus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dari sini saudara saya dapat melihat tentang hati seorang hamba yang tulus seperti Maria. Tapi kita punya teladan yang luar biasa. Siapa teladan kita yang luar biasa? Yaitu Yesus Kristus. Filipi pasal 2 berkata, kita lihat ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Apa itu pikiran perasaan Kristus? Itu menjadi pikiran perasaan kita. Pikiran kita, jadi logika kita, hati kita harus seperti Kristus. Apa itu yang seperti Kristus? Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Teladan yang luar biasa. Kita belajar dari Maria, tapi teladan yang luar biasa dari Yesus Kristus. Dia tidak melihat siapa dia. Dia Allah, dia tinggalkan takhta yang mulia di surga. Dia tanggalkan kalanya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Untuk siapa dia menjadi hamba? Untuk menebus saya dan saudara. Dia tidak berdosa menjadi berdosa untuk saya dan saudara. Nah, oleh sebab itu mari kekasih-kasih Tuhan, kita lihat kehidupan kita masing-masing. Jadilah hamba dari Yesus Kristus. Tempatkan Yesus dalam hatimu. Menjadi penguasa tunggal, pengontrol, pengendali. Taruh pikiran perasaan Kristus, yaitu Dia juga menjadi hamba seperti manusia, menjadi sama seperti manusia untuk menebus saya dan saudara. Itu perkenanan Tuhan yang luar biasa buat saya dan saudara. Nah, oleh sebab itu, jangan melecehkan, jangan menghina, menyanyiakan pengorbanan Kristus yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia dan mencurahkan darahnya di kayu salib untuk saya dan saudara. Mari kita lihat kehidupan kita masing-masing. Poin yang kedua, jangan lebih cepat. Taat kepada otoritas. Kita kembali kepada kitab Lukas pasal yang
pertama tadi, ayat yang ke-38. Sekalipun perkenan Tuhan bagi Maria untuk menerima perkataan dan permintaan Tuhan melalui malaikat Gibrail tidak masuk akal dan sulit terima oleh nalar, tapi Maria mau belajar untuk taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan yang mempunyai otoritas yang mutlak. Ini yang luar biasa, ya. Dia bukan saja menjadi seorang memiliki hati hamba, tapi dia memiliki ketaatan yang mutlak kepada otoritas Allah. Lalu dikatakan demikian, jadilah padaku menurut perkataanmu. Coba perhatikan, dia berkata, jadilah padaku seperti perkataanmu. Itu ketaatan mutlak kepada otoritas Allah. Setelah dia berkata demikian pada malaikat, dan malaikat itu lalu malaikat itu meninggalkan dia. Malaikat melihat sendiri, Jibril melihat sendiri, dan Allah juga melihat bagaimana pengakuan Maria. Aku adalah hamba Tuhan. Kalau saya terjemahkan, aku mau taat kepada otoritas Tuhan atas kehendaknya untuk aku mengandung dan melahirkan Yesus. Ini luar biasa Bapak Ibu, karena Maria tahu resikonya sangat besar. Nyawanya pun juga terancam. Nama baiknya, keluarganya, semua bisa hancur. Tapi Maria, dia taat kepada otoritas Allah. Di sini kita belajar Bapak Ibu. Bukan saja dari Maria, dari Yesus pun. Kalau kita lihat kembali kepada Filipi tadi, saya karena renungkan, iya luar biasa ya. Pasal yang kedua 7 dan 8 sudah kita baca. Coba tadi sampai mana? Coba lihat 7. Ya, ayat 8. Nah, dan dalam keadaan sebagai manusia, perhatikan ini, kita lihat, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wow, dia Allah, dia merendahkan diri menjadi seorang hamba seperti manusia. Tapi ada satu lagi yang perlu kita renungkan, dia merendahkan dirinya. Orang yang taat adalah orang yang rendah hati. Perhatikan dengan baik, orang yang taat adalah orang yang rendah hati. Orang yang sombong adalah orang yang tidak taat. Lihat di sana. Jadi kita lihat, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri. Yesus Kristus lahir karena yang hina, datang dalam dunia dan lahir karena yang hina. Semasa dia melayani, dan akhirnya dia harus mati di kayu salib dan mentaati kehendak Bapa di surga, Allah di surga. Kita tahu dia berdoa di Getsemane, jangan kehendakku tapi kehendakmu lah yang jadi. Nah, ini yang kita belajar tentang otoritas Allah. Yang menjadi pertanyaan, apakah benar, apakah sudah otoritas Allah sungguh-sungguh menguasai kehidupan saya dan saudara? Itu menjadi perenungan kita, pertanyaan kita di momen Natal ini. Telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita belajar dari sini. Inilah ketaatan yang mutlak tanpa disertai persungutan, perbantahan, karena banyak orang Kristen dan orang percaya seringkali melakukan tawar-menawar dengan Tuhan. Jangan kehendakmu Tuhan, biar kehendakku. Kalau aku tidak sama ini Tuhan, aku ada paten melok Gusti Yesus aja begitu loh. Nah, aku tidak diberkati, aku tidak ning gereja. Waduh, ya. Nah, aku putus karo kuwi, aduh Tuhan, abot. Lebih baik meninggalkan Tuhan daripada meninggalkan pacar katanya. Ini banyak terjadi. Bahkan harusnya kalau kita menjadi orang yang memperoleh perkenan Tuhan, Yesus di atas segalanya. Amin.
Dia punya otoritas tinggi dalam hidup kita. Dia ada yang terutama, yang paling utama dalam hidup kita. Kita harus mendekatkan diri, katakan buat Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu sekalipun harganya mahal. Aku mau taat. Aku meninggalkan dosa, meninggalkan hidup lama. Aku sungguh-sungguh melakukan firman Allah dengan benar. Aku tidak lagi mengikuti kata hatiku, aku mengikuti apa kata Tuhan. Itu orang yang tunduk pada otoritas Allah yang benar. Mari kekasih Tuhan, ya, jangan kita menjadi kebanyakan orang Kristen. Mau taat banyak alasan. Tuhan, aku mau taat kepada Tuhan, asalkan Tuhan jawab doaku, asalkan Tuhan meluputkan aku dari masalah, asalkan Tuhan menyembuhkan aku, asalkan aku tidak putus dengan pacarku, asalkan Tuhan berkati aku. Nah, banyak anak Tuhan seperti itu. Di sini indah, di sini baik-baik, tapi di sana sini sama saja, kan begitu, ya. Di gereja haleluya, praise the Lord, di luar haleluya, lemes. Ya, kita tadi kan nyanyi amin, ya, bukan Pak Amin Rais, amin yang keluar dari hati yang paling dalam, tunduk kepada otoritas Allah. Amin. Ini kita renungkan Bapak Ibu. Jangan ikutin hatimu, kedainganmu. Hari ini merokok, hari ini minum, hari ini ngomong kotor dan sebagainya dilakukan dengan, aduh, itu katanya hati hamba, katanya mau taat otoritas. Habis dia bilang, ye, kan begitu. Main-main sama Tuhan, hati-hati. Jangan kita main-main dengan Tuhan. Ketaatan sebagian, pemberontakan kepada Allah. Tapi taat yang mutlak pada otoritas Allah, perkenan Tuhan, dia bertanggung jawab hidup saya dan saudara. Apapun kita hadapi hari ini, Allah bertanggung jawab. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, kekasih-kasih Tuhan, mari kita kembali lihat kehidupan kita masing-masing. Saya ada catat beberapa pernyataan di sini supaya kita belajar. Seorang yang beroleh perkenanan Allah seharusnya memiliki hati seorang hamba, yang adalah hal mutlak harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Tidak bisa tawar menawar. Saya ulangi, kalau kita beroleh perkenanan Allah melalui Yesus Kristus, seharusnya kita memiliki hati hamba dan tidak bisa lagi tawar menawar. Hatimu adalah milik Kristus. Kita kan berdoa, Tuhan Yesus masuk di hatiku. Kalau aku lagi butuh masuk, Tuhan. Kalau aku tidak butuh keluar dulu, Tuhan. Tidak. Tuhan mau kita masuk menjadi penguasa tunggal. Berikan hatimu menjadi hati hamba yang jadikan Tuhan di atas segalanya dalam hidup saudara. Amin. Mari, jadi saya ulangi, seorang yang beroleh perkenanan Allah seharusnya memiliki hati seorang hamba, yang adalah hal mutlak harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Kalau kita mendapat favor dari Tuhan, mutlak kalau kita miliki itu hati hamba. Tuhan di atas segalanya, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi kita nyanyi, Raja di atas segala raja. Jadikan dia raja dalam hidupmu, engkau adalah hambanya. Lanjut dikatakan demikian, berarti hamba artinya taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Esensi atau seorang hamba adalah pelayan, orang yang sepenuhnya taat pada perintah Tuhan. Jadi kalau memiliki hati hamba, kita sepenuhnya harus taat kepada Tuhan, tidak tawar menawar lagi. Itu kalau kita menjadi orang yang diperkenan Tuhan. Dan dilanjutkan lagi, saya catat di sini, jadi hati hamba dan ketaatan ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kalau saudara bilang punya hati hamba, tapi saudara tidak taat, itu namanya bohong. Hati hamba berarti hati yang taat. Amin. Berarti saya punya hati hamba, saya berarti taat mutlak kepada Tuhan saya, itu Yesus Kristus. Tidak tawar menawar. Lebih cepat, kita lihat Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 15. Saya akan baca beberapa ayat, saya akan mengakhiri khotbah saya. Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir.
Boleh katakan manusia tidak melihat kita, tapi hati Tuhan tahu hati saudara. Hati saudara, hati hamba sungguh taat, Tuhan lebih tahu. Lanjut ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau seorang memiliki hati hamba, dia mau taat, berikan kesempatan Allah mengatur, mengontrol, mengendalikan hidupmu, melakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Lanjut ayat 14. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Yang memiliki hati hamba, yang taat mutlak, tidak bersungut-sungut, tidak tawar-menawar, tidak bantah-bantahan. Oh dia saja Tuhan, dia saja enggak. Siap Tuhan, sekalipun harganya mahal, aku mau tetap memiliki hati hamba, aku mau taat. Sampai kapan kita taat? Sampai kita mengalami yang dikatakan innalillahi wa inna rojiun, sampai mati. Ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak percaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, jika kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Orang percaya, orang Kristen yang memiliki hati hamba dan ketaatan mutlak kepada Allah, dia akan menjadi berkat, dia menjadi cahaya, dia menjadi Injil-Injil yang hidup, dibaca di semua orang. Orang akan percaya kepada Yesus melalui kehidupan saya dan saudara. Kekasih-kasih Tuhan, mari kita lihat kehidupan kita masing-masing. Ada satu perkataan saya catat di sini begini. Yohanes 1 ayat 4. Ini kita akan lihat. Di dalam Dia ada hidup, hidup itu adalah terang manusia. Orang yang boleh berkenan dalam Yesus Kristus, dia memperoleh hidup, dan hidup adalah terang manusia, hidup yang Tuhan janjikan. Yesus berkata begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tadi nyanyikan lempar dengan teman-teman kan, Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Nah mari kekasih-kasih Tuhan, saudara memperoleh perkenan dalam Yesus Kristus, berarti saudara hidup di dalam Dia, di dalam saudara. Dan di dalam hidup saudara ada terang Kristus yang akan menerangi, menuntun jalan saudara untuk memiliki hati hamba dan taat pada Tuhan dengan mutlak, tanpa bersungguh-sungguh dan tawar-menawar dan berbantah-bantahan. Saya mau jelaskan satu hal buat kita semua. Dalam bahasa Yunani ada dua kata yang dipakai untuk kata hidup, yaitu bios dan zoe. Bios adalah hidup secara biologis, sedangkan zoe adalah hidup ilahi, hidup dalam berkat ilahi. Dan arti rohani bios dalam arti rohani bios tanpa zoe adalah hidup yang jauh dari hadirat Allah. Jadi kalau kita hidup oleh karena bios, ya, karena biologis saja, tanpa zoe, kita jauh dari Allah, kita tidak memperoleh perkenanan Allah. Perhatikan dengan baik. Jadi mari kita juga harus memiliki bios dan memiliki zoe. Sebab dikatakan bahwa keberadaan tanpa berkat dan hidup yang berbeda dalam hukuman itu bagi orang yang hidup hanya dalam bios. Jadi kita hidup secara biologis, tapi kita juga hidup di dalam zoe, perkenanan Allah. Bisa dikatakan demikian. Itu berarti siapa yang dapat memberikan zoe kepada manusia, saya dan saudara, hanya Yesus Kristus yang sanggup memberikan zoe kepada kita. Hidup yang berkenan di dalam Yesus Kristus, itu hanya itu. Jadi mari saudara, secara biologis kita hidup, kita butuh makan, butuh minum, butuh semuanya. Tapi jangan lupa, saudara butuh zoe dari Tuhan Yesus Kristus. Perkenanan yang memberikan kita hidup, hidup yang disertai, diberkati, bahkan hidup yang kekal Dia janjikan di surga. Mari kita kembali lihat kehidupan kita masing-masing. Bagaimana dengan saya dan saudara? Momen Natal saat ini mengajar kita untuk membuka mata rohani kita bahwa kita sudah menerima perkenanan dari Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itu berarti saya dan saudara harus memiliki hati hamba yang memiliki ketaatan mutlak kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita hari ini? Tanggal 25
bulan 12 2020. Banyak orang tidak bisa merayakan Natal, ibadah Natal. Kalau hari ini kita bisa ada oleh karena pengenalan Tuhan. Mari jadikan hatimu hati hamba. Jadikan hidupmu hidup yang taat mutlak kepada kehendak Allah. Bila Yesus Kristus menjadi penguasa tunggal, menjadi yang terutama dan segala atas hidup saya dan saudara. Amin. Kita bangkit berdiri. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali katakan inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita naikkan bunyinya dengan sungguh-sungguh. Bila kita memiliki hati hamba, hati yang taat mutlak pada otoritas. Amin. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari semua kita tundukkan kepala, masing-masing merenungkan hidupnya di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama saudara menjadi orang percaya mengikut Tuhan, tapi Tuhan lebih mengerti hidup dan hati saudara. Di momen Natal kita akan makan perjamuan kudus. Kenapa saya mengajak kita makan perjamuan kudus? Kita mengingat kita kembali bahwa Yesus juga melalui rupa seorang hamba jadi sama seperti manusia, dan taat sampai mati di kayu salib. Itu merupakan tubuh dan darahnya untuk saya dan saudara. Kita beroleh perkenanan dengan pengorbanan Kristus, kedatangannya dan pengorbanannya ke bumi ini untuk saya dan saudara. Masing-masing boleh pegang roti dan anggur tangan kanan kiri saudara. Berdoa. Saudara sedang berkhotbah untuk diri saudara. Oleh karena Kristus, aku beroleh perkenanan Tuhan. Angkat roti tangan kanan saudara. Angkat roti tangan kanan saudara.
mengambil rupa seorang hamba dan menjadi taat seperti manusia mendati. Seolah dia mengambil hati seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, dan dia taat mutlak kepada kehendak Bapa untuk korbankan tubuhnya di kayu salib. Dirobek, disiksa, dianiaya, dipaku, dilubangi dengan tombak, dibongkar duri, untuk memberikan saudara perkenanan kepada memperoleh hidup yang kekal, memperoleh kasih karunia anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Masing-masing boleh berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan. Di momen Natal ini mengingatkan aku kembali bahwa aku itu orang yang memperoleh perkenanan di dalam Yesus Kristus. Maka Yesus berkata, tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Dan kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kita dalam dia, di dalam kita. Dan malam ini, malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengajak murid-murid untuk mengadakan perjamuan. Nah, sebelum dia membagikan roti ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami beroleh perkenanan dari Engkau melalui pengorbanan di kayu salib. Kuduskan, layakkan kami. Lihat hati kami, jadikan hati kami hati hamba. Amin. Hati yang taat mutlak kepada kehendak Allah, otoritas di surga. Amin. Yes. Sekalipun harganya mahal. Ampuni kami jika kami kurang dan tidak memiliki hati hamba. Dalam nama Yesus. Mistahil menawarkan kami tidak taat mutlak kepada otoritasmu Tuhan. Kuduskan, layakkan kami. Yang makan tubuh dan darahmu, makan tubuh dan minum darahmu Tuhan. Layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ambillah dan minumlah sebagai peringatan akan aku. Setiap kali kamu makannya, terima dengan iman, makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan kanan saudara tinggi-tinggi, taruh tangan kiri saudara di dada saudara. Saudara sedang berkhotbah diri saudara sendiri. Dia telah mencurahkan darah untuk menyucikan hati pikiran perasaan saudara. Baik kita kudus dan memperoleh perkenanan dari Tuhan Yesus untuk mengambil takhta Allah yang kudus, oleh sumber damai dan sumber berkat, sumber hidup yang kekal. Saya sedang berkhotbah diri saudara sendiri dan berkata buat Tuhan, kuduskan aku, layakkan aku, kuduskan hati dan pikiran perasaanku, biar aku memiliki hati hamba dan taat mutlak kepada kehendak-Mu. Tuhan Yesus ambil roti anggur dan berkata, inilah darahku yang curahkan bagi kamu, ambillah dan minumlah sebagai peringatan akan aku setiap kali kamu minumnya. Terima dan minum dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Masing-masing boleh berdoa. Kita tetap berdiri. Masing-masing boleh tetap berdoa. Buat satu komitmen di momen Natal ini, untuk berkata buat Tuhan, aku rindu dan aku mau memiliki hati hamba dan menjadiku hati hamba, hati yang taat mutlak kepada kehendak dan otoritas Tuhan sekalipun harganya mahal. Oh, haleluya Yesus. Uriala bara-bara basikar.
hambamu jemaat GKN Agape, kami hamba Tuhan pada Tuhan gereja ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih jika sampai saat ini kami masih diperkenan Tuhan untuk masuk dalam ibadah Natal, ibadah raya Natal pagi ini. Sungguh kami bangga menjadi seperti Engkau, kami bangga jadi milik-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Allah, terima kasih untuk pujian penyembahan, terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan hari ini. Bila firman Tuhan baru kami dengar, tertanam betul-betul hati kami, kayak bertumbuh dan berbuah. Kami semakin dekat, melekat intim dengan Tuhan, untuk lebih lagi mendekati hamba dan ketaatan mutlak pada otoritas Allah, dan menempatkan Tuhan di atas segala dalam hidup kami, yang terutama dan paling utama dalam hidup kami. Tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Kau berbicara buat kami semua. Nama-Mu sudah berhenti berbicara. Mari Tuhan berkati kami firman Tuhan hari ini. Dari momen Natal ini kami sungguh-sungguh ambil keputusan, ambil komitmen yang mau memiliki hati hamba dan memiliki ketaatan mutlak pada otoritas Allah yang tertinggi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati kami melalui firman Allah. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, pemusik, sampai kepada tim multimedia, sampai satgas, sampai keamanan di kemudian orang ambil. Berkati kami semua yang hadir hari ini. Saudara kita datang hari ini Tuhan, untuk memancing anak-anak di Surabaya yang berkati kami hari ini. Kami semua yang hadir hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa. Nah, hidup kami, tubuh jiwa kami dalam tangan-Mu. Di hati kami akan ada penyamaan kasih dengan sembako juga Tuhan, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kerjasama kami yang baik dalam seluruh jemaat dan panitia untuk persiapan Natal ini Bapak. Kami yang terlibat dalam moral material Tuhan yang berkati kami. Tambah-tambahkan Tuhan berkat, anugerah, keselamatan, pelindungan, penyertaan Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Hamba menyerahkan kami semua masing-masing dalam tangan-Mu. Bahwa iman kami semakin naik, bukan semakin turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor, dipulih atau memulihkan, diberkati, memberkati. Jadikan kami seperti bintang-bintang bercahaya di muka bumi ini, buat terang Kristus bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati akan jemaat masing-masing hadir hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus Kau sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan buka jalan, berikan pekerjaan. Apa yang mereka sedang kerja, bisnis yang mereka hadapi hari ini, mungkin mengalami tantangan, masalah, goncangan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Berarti pekerjaan rumah tangga, bisnis, usaha mereka masing-masing, rumah studi dan masa depan mereka. Terima kasih Bapa. Yang tidak hadir, Kau sertai mereka. Yang berpergian, Kau sertai mereka. Yang sakit Kau sembuhkan, lemah iman Tuhan kuatkan. Untuk Kau bawa kembali. Yang takut beribadah Tuhan jamah hatinya. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati unity persatuan kami tempat ini, biar kami tetap bersatu dalam Tuhan. Tubuh kami besar domba Allah. Sakit penyakit biar kami tolak. Penjagaan sempurna bagi kami, tubuh kami dan kuasa darah domba Allah. Malaikat terpasukan menjaga, mengawal kami setiap saat. Di rumah, di tempat ini, di gereja, di dalam perjalanan kemana pun kami berada, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua visi dari gereja untuk membangun asrama Jom, visi daripada gereja menjadi pusat pujian penyembahan, pusat training, pusat pemberitaan Injil, gereja misioner, dan visi untuk membangun Bukit Dua, biar kedokteran yang terjadi. Untuk yayasan membangun asrama Jompo, PAUD dan sebagainya. Sekolah musik Tuhan juga memberkati. Untuk rencana renovasi gedung asrama Putra untuk dinaikkan 2 lantai, Tuhan juga memberkati. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena kami hanya berharap bergantung kepadamu Tuhan. Amin. Karena kami berharap banyak kepadamu. Kami hanya tertuju kepadamu karena Engkau segalanya. Pengharapan kami yang kekal dan pasti. Karena kami beroleh perkenanan Tuhan, maka Tuhan juga bertanggung jawab untuk hidup kami. Untuk yayasan kasih Allah dengan segala program yang ada, kegiatan yang ada. Panti asuhan kasih Allah Tuhan juga memberkati segala kebutuhan, makan, minum, pakaian, sampai kebutuhan studi, sekolah, kuliah. Engkau ya Fajira mencukupkan. Kau berkati semua pengurus yang ada dan anak panti, PPA dan segala kegiatannya, mentor Tuhan, staf inti juga Tuhan memberkati. Orang tua PPA selamatkan mereka. Dan juga Tuhan berkati Bapak akan seluruh gereja GKN Agape dan segala kegiatan sepanjang minggu ini. Bagi ibadah-ibadah yang ada, Tuhan juga memberkati. Pada sekolah minggu, ibadah raya, ibadah muda-mudi, doa pagi, doa puasa, Natal,
BP sudah selesai, Natal sekolah minggu akan dimulai, tetap menambah juga Tuhan memberkati. Alpan juga Tuhan memberkati. Doa puasa Amin. gereja Alpan juga Tuhan berkati di akhir tahun ini. Terima kasih Tuhan. Ibadah tutup tahun juga Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Yang menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan. Yang menyerahkan sinode GKN, Yayasan Yayasan Pinta, Yayasan Karis, Yayasan Kasih Agape, STTN, SAN, Misi Omes, Misi Gereja Korea. Tuhan berkati mereka. Keluarga Pak Jack Clay, Tuhan hiburkan. Kau sudah panggil hamba-Mu, bukan anak, istri, ibu Jack dan anak-anaknya. Terima kasih Bapak. Berkati juga pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Di Bapak Presiden Jokowi dengan menteri-menteri yang baru, dengan kabinet yang ada, Kau berkati mereka. Berkati juga pemerintahan kami, Staf Angkatan Laut, Darat, Kepolisian Darat, Udara, Kau berkati. Perintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, dari gubernur, wali kota sampai ke bupati, camat, RT, RW, kepala desa, Tuhan juga berkati. Dalam menyelesaikan COVID ini juga Tuhan berkati pemerintah kami. Dari Pak Bupati sampai kecamatanmu, sampai desa-desa Gilang, Kalimungu, Mulut, semuanya Tuhan juga lindungi mereka. Tuhan, Engkau jaga dan selamatkan kota Tulungagung, di kota orang percaya. Kota menjadi kota orang percaya yang dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua keamanan yang dilakukan hari-hari untuk Natal. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Doa sembahyang kami. Nanti kami pulang, kami akan menerima berkat sembako bagi jemaat yang di luar, dan kami makan perjamuan kasih, dan kami juga akan berikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati langsung yang beri dan berkelimpahan. Terima kasih untuk panitia, terima kasih Tuhan kami sudah terlibat dalam Natal ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan sembahyang kami, ini hidup kami. Kami akan pulang, kami mohon berkat penyertaan Tuhan. Yang jemaat yang kasih arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau sebagai hamba-hamba Tuhan, orang percaya, orang-orang yang memiliki hati hamba dan taat kepada kehendak Allah. Diberkati engkau sebagai suami seorang orang tua. Diberkati engkau secara rohani dan jasmani. Diberkati pelayananmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati bisnismu, diberkati ladangmu, diberkati bau kandunganmu, diberkati pekerjaan, diberkati studimu dan diberkati masa depanmu. Diberkati keluar masuk dari sekarang selama-lamanya. Disertai dan diberkati engkau dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel. Kiranya berkat dan damai sejahtera turun atas kita sekalian. Di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, kasih dan anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan bagi pada roh Allah yang kudus, berkati menyerah suraskan dari saat Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah telah selesai. Berkati kita semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah perayaan Natal kita hari ini telah selesai dan kita bisa pulang dan menikmati berkat Tuhan yang telah disediakan. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena kita tetap diawasi, apalagi dalam perayaan Natal ini. Jadi nanti untuk keluar satu persatu sesuai dengan panduan dari Satgas Covid dari tempat kita, teman-teman yang bertugas. Dan setelah itu nanti mungkin mohon untuk tidak bergerombol di depan dan bisa langsung meninggalkan gereja karena kita diawasi terus untuk keamanan kita semua, karena kita tahu situasi sekarang ini COVID yang sudah menyebar di mana-mana. Kita tetap menjaga diri sendiri, juga menjaga keluarga kita. Amin.
Amin. Dan untuk yang mungkin masih di atas, ada yang bingung persembahannya mau taruh di mana, di atas ada kantong persembahan, bisa dimasukkan langsung di kantong persembahan yang telah disediakan. Yang di bawah bisa langsung di kotak-kotak persembahan yang sudah disediakan di depan, supaya kita tidak saling bersentuhan, tetap menjaga jarak aman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, Merry Christmas and Happy New Year. Silahkan langsung mengikuti panduan dari Satgas Covid dari yang sebelah kiri saya ini dulu. Tuhan Yesus memberkati.